Yuk kita mulai yuk live malam hari ini. Kalau dulu nunggu 1000, sekarang nunggu 2000 nih. Langsung aja ya. Saya mulai live malam hari ini. Sebelumnya aku mau infoin teman-teman yang mau belajar investasi saham tanggal 21 September jam 10 pagi. Itu ada Investart lagi, yaitu webinar investasi saham untuk pemula. Jadi kalian bisa mulai belajar di situ. Dan strategi yang kita perkenalkan ini adalah strategi ala Warren Buffett. Ala Warren Buffett itu gimana? Dia bukan cuma value investing, tapi Warren Buffett ini sudah campuran strategi dari Philip Fisher dan Charlie Munger gitu ya. Oke. Yuk kita mulai ya. Halo Lanitan, halo Budi Kaiing, Kay Jayarati. Yuk kita mulai live malam hari ini. Udah hampir 2000 aja yang nonton. Oke. Di depan aku ada chartnya IHSG Composite ya. Jadi yang di tok-tok yang di YT boleh ngelihat ke sini. Dan kalau kalian ngelihat chart IHSG ini naiknya tuh parah banget dari Agustus kemarin ya sampai sekarang. Terus teman-teman di sini naiknya nggak pakai rem. Ini buat kalian M-traders, kalian pasti udah tahu ya. Salah satunya yang bikin IHSG naik ini chartnya tuh justru malah mirip banget sama saham brand. Nah hari ini brandnya itu turun, tapi ada yang ngedorong IHSG hari ini sehingga meskipun brandnya turun, brand ini market capnya gede tapi sahamnya tuh nggak liquid. Sehingga kalau market capnya gede sahamnya nggak liquid itu dia tetap gampang untuk diturunin atau dinaikin sih. Kalau kamu punya duit banyakan dikit tuh gampang banget ngerek dia atau mau nurunin dia. Jadi you know what I mean lah ya. Jadi menurut aku sih agak-agak berisiko. Meskipun dia beberapa hari yang lalu itu masuk, kalau nggak salah masuk ke FTSE ya. Jadi itu bukan jadi satu indikator untuk kita mesti beli saham ini. Plus satu lagi, brand ini dia sudah hampir mencapai all time high-nya. All time high-nya tertinggi di 12.200. Ini udah rawan banget profit taking. Jadi aku tidak perpanjang. Nah, yang mendorong pergerakan saham hari ini ada saham GoTo. Aku mungkin matikan komennya dulu. Nah, GoTo ini aku udah bahas beberapa hari kemarin. Dan memang secara teknikal kita ada membahas bahwa GoTo ini memang potensialnya naik. Tapi kenapa M-Trade masih belum review by GoTo? Karena saham di bawah Rp100 atau di bawah 100 rupiah ini masih riskan dengan fluktuasinya atau volatility-nya. Artinya bagaimana? Artinya kalau kamu cuan 5 poin dari 50 rupiah itu kan untung 10% ya. Demikian pula dengan turunnya itu turun 10%. Tapi kalau kamu cuan 5 rupiah dari 100 rupiah itu artinya 5% aja. Nah, kalau kamu cuan 5 rupiah dari 500 rupiah itu sebenarnya cuma 1% aja, turun juga 1%. Jadi Anda paham di sini maksud saya. Naik turun 1 poin, naik 1 poin, turun 1 poin, ini sangat leveraging banget buat teman-teman yang beli di bawah gitu ya. Maksudnya di bawah harga 100 rupiah. Nah, pertanyaannya sekarang GoTo ini arahnya kemana? Dalam jangka pendek masih ada kemungkinan sedikit untuk menguat sampai level 68 sampai 69. Tapi ini bukan menjadi level buy saat ini ya. Jadi mungkin untuk trader jangka pendeknya malah ini adalah kesempatan untuk profit taking sekitaran level 68 atau 69-an. Pertanyaannya apakah kenaikan GoTo ini disertai dengan fundamental yang kuat atau asing masuk banyak di sini? Ini sementara doang, jangan-jangan abis itu turun lagi atau disertai dengan fundamental kuat. Kalau saya melihat investor besar atau investor asing masuk ke GoTo ini spekulatif karena memang secara kinerja keuangannya ruginya itu sudah mulai berkurang. Jadi banyak dilakukan efisiensi di GoTo, jadi kerugiannya sudah mulai berkurang dan mereka berspekulasi ya mungkin saja nanti setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan ruginya semakin berkurang dan barangkali sudah mulai bisa untung, mereka bisa dapat di angka atau harga yang mereka anggap paling murah yaitu sekitaran harga 50 atau di bawah 60. Nah pertanyaannya kita sebagai investor retail apakah harus mengikuti investor besar seperti itu? Tidak harus. Kenapa? Karena amunisinya mereka banyak say dan mereka kalau nyangkut mereka nggak pakai baper gitu ya, baper juga sih mungkin analisnya bakalan diomelin juga. Jadi yang nyangkut di GoTo di harga-harga tinggi ini banyak juga investor institusi gede ya, istilah kata tuh mereka duitnya intinya banyak lah dan mereka disebar di banyak portfolio, nyangkut di satu saham mereka masih punya saham lain cuan dan duitnya ya nggak dipakai buat
kebutuhan hidup sehari-hari, kira-kira gitu. Dan kenapa kita nggak masuk di GoTo, N-Trade nggak masuk di GoTo meskipun kita tahu dia akan naik. Kalau Anda dengerin saya punya live beberapa hari yang lalu, itu memang kita nge-review secara teknikal dia bisa naik dalam jangka pendek. Kenapa? Karena saat ini tuh ada banyak peluang di saham-saham yang lain, di mana saham yang lain itu sendiri pun juga potensi naiknya masih sangat terbuka lebar gitu. Kenapa? Karena jelang penurunan suku bunga The Fed yang pertama dalam 4 tahun terakhir, ini adalah awal dari bull market. Meskipun ada yang bilang, wah berita buruk nih banyak dihembuskan di mungkin di grup-grup ini, di komunitas ini, di sini, di situ. Iya sih, memang betul sekali jika salah satunya Warren Buffett indicator itu kemahalan ya. Tapi ada masanya growth stock yang manggung, ada masanya value stock yang manggung. Menurut saya, iya IHSG sekarang ketinggian, tapi ketinggian ini bukan ulah dari emiten-emiten yang memang secara fundamentalis strong. Perbankan juga udah naik tinggi, BCA, BMRI itu udah valuasinya mahal. BMRI bukan lagi valuasi murah, sekarang fair value dan agak sedikit mahal, sedikit ya. BNI pun juga demikian. Tapi bukan saham-saham perbankan besar nih yang bikin IHSG jadi over naiknya kayak gini, tapi lebih ke saham-sahamnya Papa PP atau Brenda juga. Mungkin beberapa waktu yang lalu kalau kalian sempat ingat flashback, itu bukan Pak Prayogo Pangestu yang viral saham-sahamnya, tapi Lotakwong, Pak Lotakwong yang baru hibah saham ke anaknya 1 triliun, berapa triliun? 100 berapa triliun ya, saya mix up. Oke, yang deal lah gitu. Jadi intinya teman-teman kembali lagi ke GoTo di sini ya. GoTo di sini ini meskipun dia masih ada potensi naik di dalam jangka pendeknya sedikit saja. Dan ini udah waktunya profit taking buat yang ada yang dapat di bawah ya, anggap aja lah dapat cuan di situ 123 triliun ya, bener. Ya anyway, Pak Lotakwong hibah saham 123 triliun ke anaknya. Oke. Ya, intinya wait and see dulu aja. Ada banyak saham yang lain yang lebih low risk buat kalian semua retail, buat kita semua retail, remah-remah rengginang. Loh kok gitu sih? Kita punya modal puluhan M loh. Iya, si investor institusi modalnya bukan puluhan M lagi tapi ratusan M, bahkan triliunan. Nangkep ya? Oke, jadi puluhan M itu kecil, say, kecil. Oke, terus oke, kita lanjutkan dengan saham yang lainnya nih. Brand, gimana Kak? Oh, Brand tadi udah aku bahas ya. Belum ya? Iya. Brand aku bahas sekali lagi deh. Intinya Brand ini udah rawan profit taking gitu ya. Masuk ke FTSE nggak jadi patokan lah. Terus ini BCA valuasi udah tinggi, tapi dia sekali lagi menguji resistance all time high-nya 10.500-an, dan ada potensi breakout jika The Fed mengumumkan dia akan menurunkan suku bunga lagi. Dan di tahun 2025 nanti ada kemungkinan The Fed akan menurunkan suku bunga sekitar 4 kali. Juga tidak hanya itu, banyak yang memperkirakan bahwa The Fed akan menurunkan suku bunga mungkin sekali atau 2 kali lagi kali ya, sekali lagi mungkin ya di antara Oktober atau November atau Desember. Tapi hati-hati, di Desember Jepang akan menaikkan suku bunga. Waduh, terakhir Jepang ada berita mau naikin suku bunga, marketnya crash. Kira-kira abis ini crash lagi nggak ya? Sebenarnya kalau udah keluar beritanya, itu market sudah mengantisipasi, itu nggak akan sampai crash lagi gitu loh. Tapi apapun itu, kita jangan mengabaikan downside itu tanda-tanda negatif gitu ya. Jadi kita tetap harus sadar bahwa di market ini ada resikonya, meskipun ini awal dari bull market. The Fed akan menurunkan suku bunga secara bertahap dan terus-menerus. Apalagi pengangguran di Amerika tuh udah jelek banget gitu ya. Jadi istilah kata tuh mereka harus cepet gitu loh ngegasnya, jangan direm terus gitu ya. Ini kelamaan yang ngerem ekonominya Amerika dengan suku bunga ketinggian. Nah, terus kemudian saya akan lanjutkan dengan BMRI yang hari ini naik.
Ini BMRI bakalan kemana? Ya masih arahnya ke atas meskipun valuasinya kemahalan. Beberapa waktu yang lalu ketika saya sering mereview BBRI dengan valuasi lebih murah daripada BMRI, ada yang ngomel katanya misalnya nggak suruh masuk BMRI. Loh, saya bukan melarang kamu masuk BMRI ya, saya cuman kasih tahu bahwa valuasi BMRI itu ketinggian. Kalau untuk investor jangka panjang itu lebih menarik untuk investasi jangka panjang di valuasi yang lebih murah. Kalau sekarang BBRI kalah cepat naiknya dengan BMRI, belum tentu nanti ke depan BBRI kalah cepat dengan BMRI. Memang secara fundamental BMRI dan BBCA ini menjadi institution darling saat ini ya. Jadi bahkan JP Morgan pun ini terang-terangan ya mengatakan bahwa BMRI dan BCA ini masih menjadi bank yang menjadi salah satu favorit mereka ya, dengan pangsa pasar dana murah atau current account savings kasanya dia tuh yang kuat, terus memiliki keunggulan untuk mempertahankan pertumbuhan kreditnya gitu loh ya. Jadi kalau buat BRI sendiri memang dalam jangka pendek permasalahan kredit mikro ini masih akan berlanjut. Perhatian utamanya tertuju pada tekanan arus kas pada pelaku bisnis mikro akibat disrupsi dan juga judi online gitu. Nah terus kualitas aset BRI sendiri ini diproyeksi masih berlanjut dan masih akan naik dalam waktu dekat. Kesimpulannya dengan seluruh proyeksi itu sebenarnya saham BRI itu saham BMRI dan BCA ini masih menjadi favorit JP Morgan gitu ya. Nggak heran dia masih naik gitu, tapi sekali lagi valuasinya udah ketinggian. Nah JP Morgan dan investor besar lainnya, bisakah mereka berubah selera? Bisa aja dong, misalkan makan nasi goreng Hangzhou terus bosen, bisa nanti berubah jadi nasi goreng nanas ya, bisa aja, mungkin karena valuasinya udah tinggi atau gimana. Nah kita mesti berpikir dengan cara berpikir investor besar tuh maunya gimana. Dan perhatikan BBRI sekarang dia sedang membentuk flag hari ini, sedang mencoba breakout dari flagnya meskipun agak susah. Menurut saya BBRI juga masih oke. Nah BBNI kemarin udah sempat breakout duluan di tanggal 6 September 2024. Teman-teman yang ada di TokTok yang DJ boleh ke Igoy supaya bisa lihat chartnya, karena dengan chart di sini kamu akan lebih jelas ya. Dan beberapa hari terakhir BNI ini ada normal retracement, artinya turun normal aja untuk dia akan naik lagi ya. Jadi it's very normal. Thank you giftnya yang di TokTok. Oke, jadi intinya hold aja guys. Dan satu saham yang punya pattern cakep seperti BBRI, sebelum aku share sahamnya apa, aku mau ingetin bahwa sebagus apapun saham di yang kamu investasikan atau kamu tradingkan, sebagus apapun pattern teknikalnya, sebagus apapun fundamentalnya, tetap akan ada fluktuasi jangka pendek ya. Jadi sebagus apapun itu tetap akan ada fluktuasi jangka pendek, semenarik apapun dia di mata investor asing gitu. Jadi nggak mungkin saham itu gerakannya naik terus, itu malah berbahaya. Jadi kalau ada fluktuasi jangka pendek, naik turun, itu seringkali yang membuat banyak teman-teman investor atau trader, terutama yang masih pemula tuh bingung gimana. Dan akhirnya banyak yang berakhir dengan mencari rekomendasi saham, dimana rekomendasi sahamnya yang dicari cuman malas banget belajar kadang-kadang ya, atau mungkin nggak malas tapi nggak punya waktu, ngikut aja lu ngomong apa gue ngikut lah gitu. Dulu saya berpikir bahwa oke, kalau gitu saya kasih aja rekomendasi saham, intinya beli jual ngikut saya, ngikut M-Trade. Ternyata tidak sesimpel itu Ferguson. Kenapa? Karena sekali lagi, faktor psikologi itu sangat menentukan sekali. Jadi di dalam buku Psychology of Money, ya bener, di bab 1 aja, nggak usah sampai baca sampai belakang-belakang. Jadi kalau beli di Kindle tuh ngelihat sampelnya doang, bab 1 tuh Anda udah dapat ya materi ini. Dia bilang gini, kamu dapat literasi keuangan, di ngomongin ini itu gimana, kalau kamu nggak ngalamin sendiri itu beda gitu loh. Jadi efeknya beda. Dan ketika ngalamin sendiri, meskipun udah dikasih tahu sahamnya apa, ternyata masih bingung. Jadi kata kuncinya buat kalian yang mau sukses jadi kaya raya di saham,
harus mau belajar ya. Dan salah satunya aku share ilmunya untuk pemula buat investasi saham di Investart 21 September jam 10 pagi. Daftarnya di emvest.id_live, emvest.id_live. Harus mau belajar ya. Oke, lanjut lagi. Jadi saya spill untuk saham yang patternnya menarik. Ingat tadi saya udah kasih disclaimer, semenarik apapun tetap akan ada fluktuasi, gengs. Astra International, perusahaan ini kurang apa? Perusahaan konglomerasi, ini perusahaan yang sangat bagus, tapi sempat turun dalam karena di dalam Astra International ini banyak perusahaan komoditas juga, seperti contohnya CPO dan United Tractors, dimana kalau United Tractors itu dia melambat karena perang Rusia Ukraina waktu itu juga udah mulai adem dan harga batu bara itu udah mulai normalize. 2022 waktu itu harga batu baranya tuh gila-gilaan banget gitu loh. Jadi Astra International ikut diuntungkan melalui United Tractor ini. Nah, dengan demikian, dengan harga batu bara yang normalize, CPO yang juga lagi nggak greget, ini juga ngefek ke Astra International. Jadi kemarin sempat turun banget. Tapi investor gede melihat The Fed akan turunin suku bunga, mereka cari dong perusahaan apa yang bagus dan murah, dan Astra ini menjadi salah satu pilihannya. Nah, Astra ini bukan jadi saham yang kayak brand gitu yang bakalan naik gitu, atau kayak Visi naik terus gitu ya. Mohon maaf ya emiten ya, ini saya nggak lagi ngomongin perusahaannya, saya percaya kalian emiten pasti bekerja dengan sangat kerja keras sekali gitu loh untuk perusahaan kinerja bagus gitu ya. Tapi saya ngomongin in terms of harga saham. Jadi semoga tidak ada yang salah paham atau tersinggung. Oke? Oke ya. Nah, aku mau cerita dulu Astra International ini. Ini perusahaan bagus, dan kalau dilihat secara monthly chart, dia itu udah jatuhnya tuh luar biasa dalam, tidak hanya secara harga tapi secara valuasi. Ini juga udah diskon banget. Kita sempat melihat valuasinya Astra International ini dibandingkan dengan rata-ratanya itu di bawah standar deviasi -1, bahkan di bawah standar deviasi -2 pada April 2024 kemarin. Sehingga Mvest ada review buy untuk Astra International tepat di bottom-bottom sini, demikian pula M-Trade. Nah, M-Trade sudah profit taking, dan sekarang kalau Mvest masih hold, namanya juga long term investing ya. Kita lagi melihat ada fondasi untuk masuk lagi nggak nih buat tradingnya, sehingga saya spill aja satu watchlist kita lagi watch Astra International untuk masuk ke sini. Disclaimer buat teman-teman semuanya, sekali lagi investasi saham mengandung resiko, terutama buat kamu-kamu yang belum belajar. Ya, jadi saran saya belajar dulu, jangan beli saham dulu. Nanti ketinggalan peluang nggak sih? Tenang aja, peluang selalu ada. Waduh, kalau peluang saham-saham murah kan jarang tuh ya, berapa tahun sekali. Tenang aja lah pokoknya, daripada kamu nanti galau-galau sendiri. Banyak orang yang galau-galau ketika ada saham bagus, murah, dibeli, terus kena value trap, masih turun dikit, dia takut-takut dijual, habis itu naik. Contoh paling gampang BBRI, ketika waktu itu saya bilang BBRI ini murah, resiko terburuk dia bisa sampai ke 38, tapi belum tentu kemungkinan BRI waktu itu ya. Saya bilang kemungkinannya cuma sekitar 30-an persen, 20-30%, which is kemungkinannya kecil, tapi terus panik-panik jual. So, it's a big no, sebagus apapun saham, kalau kamu belum belajar, it's a big no masuk di sini. Oke. Dan belajar di Investart 21 September, daftar di emvst.id_live. Oke, dari Astra International, aku sebenarnya tadinya mau ngebahas sektor retail, tapi kemarin-kemarin aku udah bahas retail terus. Jadi ya bosan gak sih gitu. Nanti aku akan bahas sektor komoditas batubara, saham-saham batubara, dan juga aku akan bahas saham-saham banking yang non big banks ya, dan juga dari sektor finance ada Arto, BBYB, Breeze, PNLF, Bevin, terus retail nanti saya akan tetap single, ada MAPI dan juga Akses ya. Jadi sekali lagi, apa yang saya mention ini bukan satu rekomendasi atau perintah beli dan jual. Oke, abis ngebahas Astra International, aku kepengen ngebahas tentang suku bunga di Indonesia. Jadi Indonesia ini potensinya juga suku bunganya itu diprediksi tetap atau malah turun. Kenapa? Karena yang pertama, ekonomi Indonesia ini melambat ya.
tercermin dari indeks PMI manufaktur Indonesia yang terkontraksi atau di bawah angka 50 selama 2 bulan berturut-turut, banyak badai PHK, dan kemudian harga minyak ini melandai membuat inflasi potensi turun, dan inflasi Indonesia memang udah turun sejak 5 bulan terakhir. Terus kemudian rupiah juga semakin menguat terhadap US dollar karena suku bunga di Amerika mau diturunkan, serta cadangan devisa di Indonesia ini menyentuh level tertingginya dalam sejarah, yaitu di angka 150,2 miliar US dollar atau setara dengan 7 bulan impor, melampaui standar IMF untuk 3 bulan impor. Wah, ini bagus nggak sih kira-kira? Nah, cadangan devisa yang mencapai level tertinggi dalam sejarah ini, seperti yang sudah tadi saya sampaikan, ini menunjukkan bahwa Indonesia itu punya posisi keuangan eksternal yang kuat. Cadangan devisa yang tinggi ini menunjukkan stabilitas terhadap nilai tukar rupiah dan memperkuat kemampuan negara di dalam memenuhi kewajiban internasionalnya, seperti membayar utang luar negeri atau mengelola krisis ekonomi. Nah, banyak yang bilang utang Indonesia itu gede-gede. Waktu saya mengikuti salah satu ceramah atau speech-nya Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani di BCA Wealth Summit 2024, ada satu kalimat yang menurut saya menggelitik ya. Beliau tuh bilang, ya sekarang ya perusahaan yang ini meskipun tidak selalu ya, bank aja dilihat pertumbuhan memberikan hutang, penyaluran hutang tuh pertumbuhannya berapa. Kalau pertumbuhannya bagus, tinggi berarti bagus gitu loh. Artinya ya masyarakat tuh pinjam duit buat setidaknya ada duit muter gitu loh. Nah, jadi anggapannya tuh gini, beliau tuh mau menyampaikan bahwa utang tuh tidak melulu jelek asalkan disertai dengan pertumbuhan gitu loh. Nah, terkait dengan cadangan devisa yang tinggi ini pengaruhnya pada stabilitas nilai tukar rupiah kita gitu. Karena kalau suku bunga diturunin, biasanya mata uang rupiah itu melemah. Nah, kalau cadangan devisanya tinggi, ini bisa menjaga rupiah kita tetap kuat. Jadi besar kemungkinan suku bunga kita tuh bakalan diturunin. Dan kalau ini diturunin, ini tuh bakalan bagus buat sektor-sektor yang sensitif dengan suku bunga. Coba disebutkan di sini sektor yang sensitif dengan suku bunga apa aja. Sebelum saya sampaikan sektor-sektor ini, sekali lagi saya ingatkan buat teman-teman semuanya, meskipun malam ini saya berapi-api dan bersemangat karena sudah mandi, sudah makan, saya tidur siang nggak ya? Oh enggak, saya nggak tidur siang. Saya tetap mau kasih tahu, meskipun view saya bullish, tapi saya mau kasih tahu bahwa tetap ada resiko di market. Kamu nggak boleh masuk di saham tanpa belajar dulu. Belajar 21 September jam 10 pagi, gratis terbatas, di belajar di emvest.id/LIVE. Daftarnya di situ. Nah, ini ada yang bilang sektor banking, property, construction, retail, ini ada yang bilang juga batu bara. Wah, semua dong ya, otomotif, ada yang bilang teknologi juga. Ya sih, saya bisa bilang hampir semua sektor ini terdampak positif dengan penurunan suku bunga The Fed dan bahkan suku bunga di Indonesia. Kenapa? Ya, karena investor besar melihat bahwa ini kesempatannya sangat bagus sekali, terutama di negara berkembang, Malaysia dan di Indonesia. Ada yang bilang properti kok nggak gerak sih? Properti itu udah naik duluan saham-sahamnya. Dia malah sekarang udah retrace gitu loh. Sekarang kita mau lihat saham ini nih. Kita lihat ke batu bara dulu ya. Jadi aku mau view ke batu bara dulu. Yang pertama ada United Tractor. Oke, yang pertama ada United Tractor. Sebentar ya. Oke, ini ada saham United Tractor di sini. Bisa lihat di Igoy, yang ada di TokTok, yang di YT bisa lihat ke Igoy. Nah, ini United Tractor ini, kalau aku tadi ada tarik beberapa garis gitu ya. Ini nanti aku delete yang nggak berguna. Ini apa ini? Gak usah lah. Ya, itu resistance jangka pendeknya dia. Ini aku hapus, biar kalian lebih jelas, kelihatan lebih jelas ya. Saat ini United Tractor ini sedang berada di area supportnya yang di Igoy, yang di TokTok YT mungkin nggak bisa lihat, kamu lihatnya di Igoy. Dimana garis merah ini jadi support trend naiknya dia, dan juga garis biru ini menjadi supportnya dia sejak dia
diuji tanggal 1 Agustus, jadi susah dilewatin. Tanggal 1 Agustus mentok, terus baru breakout dari 25.800 ini di 22 Agustus. Kesimpulannya area 25.800 sampai area saat ini 26.500 ini merupakan area support yang sebenarnya cukup menarik buat United Tractor. Dan disclaimer teman-teman semuanya ya. Oke, terus aku mau review buat emiten yang lain. Dikit tentang United Tractor nih, ada apa nih dengan Jasa Marga dan Adikarya, ini tambahan info aja, tapi tidak mengkonfirmasi bahwa oh ini keren atau gimana, ini jadi bagus, jadi layak dibeli gara-gara berita ini, enggak. Tadi just by technical aja. Jadi Jasa Marga, Adi, terus PT Hutama Karya Infrastruktur atau HKI, dan anak usaha UNTR yaitu PT Persada Utama Infra PUI ini resmi mendirikan usaha patungan atau joint venture untuk mengelola jalan tol Serpong Bogor ya. Ya kira-kira itu, semoga ya ada impact positif lah. Kalau ada impact positif ke UNTR nanti jadi ada impactnya ke Astra juga. Oke. Aku mau review emiten batubara yang lainnya. Kita lihat PTBA yuk, kita lihat PTBA ya. PTBA udah mantul beberapa hari terakhir ini dekat dengan resistansnya 2820, udah mulai rawan profit taking. Jadi kalau Anda tanya mana yang lebih worth untuk trading, itu lebih ke UNTR-nya ya. Jadi buat kalian-kalian yang sempat beli PTBA untuk dividen sekitaran bulan Mei kemarin, mungkin ini harganya udah mulai BEP nih ke harga dividen, harga kalian beli pas untuk dapat dividen. Sedangkan untuk yang dividen di 2023 masih jauh. Saya termasuk yang beli di 2023, secara harga masih merah, tapi kita cuan dari dividennya gitu, dan itu bukan nyangkut, oke? Jadi ada yang bilang nyangkut lo, enggak, karena itu udah expected, kita udah ngerti. Oke, terus kemudian kita akan review buat ITMG-nya gimana kabarnya. Buat ITMG ini habis bagi dividen, dia turun, agak ada gap down di sini. Nih, ada gap down lumayan, dan dia masih lanjut turun lagi. Kita akan watch untuk ITMG, kalau dia breakdown kita akan batasi resikonya. Tapi sementara masih bisa di watch di area support 25.550 sampai dengan 25.825. Oke, terus kemudian selain ITMG kita mau lihat Indi. Oke, kita mau lihat Indi. Nah, Indi ini kemarin sempat mantul juga dari supportnya, just hold aja kalau ada yang udah dapat di pantulan. Nah, perhatikan, ini mirip kayak UNTR kemarin ya. UNTR saat ini ya, si Indi kemarin tuh ini kena di garis merahnya, terus UNTR juga sekarang pas di garis merah dan dekat garis biru ini. Jadi mirip-mirip lah ya patternnya. Terus Adaro yang kalian sering nanya mungkin ini ada spin off atau gimana, ini udah dibahas di feed post Igoy aku dan beberapa kali di live aku. Intinya ya sebenarnya dengan melepas AAI ini, dia tuh jadi kehilangan sumber penghasilan revenue yang besar dan juga sumber laba yang cukup besar. Tapi Adaro ini memilih untuk berfokus pada Adaro Green-nya atau Green Energy dan juga ADMR-nya, dan untuk batu baranya dilepas di AAI. Nah, jadi dia dapat duit untuk mengembangkan di situ. Dan kalau Saratoga sendiri ya mungkin Saratoga masih akan berinvestasi di AAI, jadi untuk Saratoga sebenarnya masih oke. Nah, untuk Adaro sendiri dengan kehilangan dalam tanda kutip ya AAI ini, ya itu tadi impactnya jadi secara revenue-nya dia jadi penyumbang revenue yang cukup besar tuh jadi nggak ada gitu aja. Sementara untuk trading kita masih perhatikan chart. Secara valuasi gimana kabarnya buat emiten-emiten batubara ini dan komparasi kinerja emiten batubara. Ini ada Adaro, Harum, Indi, ITMG, PTBA, dan UNTR. Yang pertumbuhannya paling tinggi adalah Harum, secara tahunan pertumbuhan pendapatannya 32,5%, dimana Harum ini juga ada nikelnya di dalamnya. Nah, sedangkan kalau Adaro, Indi, ITMG, PTBA, dan UNTR ini pertumbuhan pendapatannya tuh negatif alias turun pendapatannya. Loh, kok tapi harga sahamnya masih naik? Karena merespon merespon chart dari komoditasnya dalam jangka pendek, itu pertama. Dan yang kedua, turunnya pendapatan sektor batubara, emiten batubara ini tidak berarti jelek, saya. Kenapa? Karena
normalized. 2022 yang ketinggian. Nah, terus laba bersihnya bagaimana untuk emiten batubara? Laba bersihnya semua emiten batubara mengalami penurunan. Terus khusus Harum dan PTBA pendapatannya naik tapi laba bersihnya turun karena HPP-nya membengkak. Ya, intinya sebenarnya mereka juga bukan lagi dalam tahap bertumbuh yang gimana karena harga batu baranya normalized gitu. Nah, secara valuation kalau dilihat dari PBV-nya, Indi itu yang paling murah dibandingkan dengan kawan-kawannya yang lain yang sudah mencapai angka 1 lebih, tapi Indi di 0,29 kali. Terus kalau Adaro sendiri, ini dari PI-nya, ini Adaro yang paling murah di angka 4,63 kali. Perlu saya kasih note di sini bahwa cara menghitung valuasi bisa beda-beda ya, satu orang dengan orang yang lainnya, kira-kira kayak gitu. Nah, jadi kira-kira mana yang dipilih sih? Kalau aku ujung-ujungnya sektor batubara ini aku nggak lagi lihat fundamental doang, aku ngelihat chart. Nah, tadi udah aku spill ya dikit ya. Terus tadi Adaro udah dibahas, Indi udah dibahas, ITMG udah dibahas, PTBA udah dibahas, Indi udah belum sih? UNTR udah dibahas, Harum. Aku mau bahas nih terkait dengan metals. Nah, Harum kita sempat ada review buy on weakness beberapa hari yang lalu. Sekarang udah posisi nanggung-nanggung, jadi kita nge-hold aja. Nah, sekarang aku mau kasih kalian tebakan. Jadi dari beberapa saham batubara yang aku bahas tadi, yang kira-kira secara teknikal atau secara chartnya masih di area support, itu kira-kira saham yang apa? Sambil aku kasih disclaimer lagi buat teman-teman yang masih pemula, kamu harus belajar dulu, jangan langsung beli saham yang aku share ini, karena ini buat edukasi buat kalian yang sudah terbiasa dan udah ikut M-Trade Academy. Sama apa tadi yang masih disupport saham ininya dari sektor batubara? Iya bener, Rafpasa ya. Oke, lihat aja tuh jawaban Rafpasa, Stephen Rick di Igoi. Kalau yang di TokTok belum ada, kayaknya aku baru ngeliat sih, kayaknya belum ada yang bener. Yang di YT juga belum bener, jadi mungkin ngeliat ke Igoi aja kali ya. Ini di Igoi banyak yang bener nih, Mulyana juga bener, Yudi Laintani juga bener. Oke, tadi aku bilang aku mau bahas beberapa saham perbankan non Big Banks. Ada saham apa aja nih? Aku mau bahas saham perbankan digital. Boleh ya? Kita meluncur ke Igoi ya. Oke. Aku matiin lagi chatnya. Tambahin satu lagi ADMR Mineral. Bentar. Aku kan tadi mau bahas metals ya. Kok jadi ke banking sih metals? Iya loh, kenapa aku jadi ke banking ya? Aku kan mau bahas metals ya. Kok jadi bingung saya mau bahas metals atau mau bahas banking ya? Enaknya bahas apa dulu dong? Kalian mau saya bahas metals atau banking? Logam aja ya? Metals ya? Oke, metals dulu ya. Oke deh. Sekarep-karep mumis, mis. Netizen bilang banking, yang dibahas tetap juga logam duluan. Beberapa harga komoditas logam itu di bulan Agustus sampai sekarang ada beberapa tuh yang agak-agak naik gitu ya. Tapi trennya gimana nanti kita lihat ya. Emas, perak, timah, tembaga, aluminium, dan seng. Dan tembaga ini menarik. Kenapa? Karena kalian kan tahu ya sekarang lagi hype AI gitu loh. Itu membutuhkan tembaga di dalam industrinya atau koper. Nah, kita lihat yuk satu-satu harga emasnya gimana. Baru nanti kita lihat harga komoditas metals, saham metalsnya gimana. Emas ini all time high ya, emas ini all time high. Waduh, FOMO kenapa ya kemarin aku nggak beli emas? Aku mau kasih tahu kalian dulu ya saya. Emas itu pernah loh sideways gak kemana-mana dari tahun 2011-2012 sampai dengan tahun 2018 ya. Nah, jadi kalau ini investasi emas di tahun 2011 sampai 2018 gak kemana-mana say ya. Jadi di sini pasti kalian berasa gitu, waduh ini nggak kemana-mana nih, paling kebantu apa, kebantu USD-nya yang naik gitu loh. Jadi
harga emasnya secara rupiah ya mungkin nggak terlalu turun seperti ini. Lihat di Igoi ada chart yang saya maksud. Nah, sejak tahun 2020 ini gara-gara ada pandemi, perang Rusia Ukraina dan sebagainya, naiklah harga emas ini, dan belakangan ini emasnya naik terus sampai sekarang. Saya cuma mau kasih tahu satu hal, emas itu naik kalau kondisi perekonomian dunia tidak menentu, jadi dianggap safe haven. Saat ini emas masih naik karena pengangguran di Amerika masih cukup tinggi dan dianggap resiko secara ekonomi bisa terjadi resesi oleh ekonom-ekonom. Tapi nanti kalau The Fed sudah mulai menurunkan suku bunga, berarti perekonomian itu sudah mulai digas lagi setelah direm selama 4 tahun dengan suku bunga tinggi. Kalau perekonomian sudah digas lagi dengan suku bunganya diturunkan, yang terjadi emasnya bisa turun, say. Jadi kalau investasi itu belilah di bawah, jual di atas. Jangan beli di atas, jualnya di bawah karena gemes. Ada yang beli emas di atas, terus habis itu turun, gemes, naik, jual, habis itu naik. Ya, jangan gitu dong. Jadi tahan diri dulu. Kalau misalkan dia naik di sini, nggak usah nyesel, nggak usah FOMO. Selalu ada kesempatan. Maka dari itu kan kita tuh belajar strategi super trader dan juga di M-Trade Academy dan juga di M-Fast. Ini tujuannya apa? Supaya ngerti siklus atau cycle di berbagai instrumen investasi. Lu bisa baca ini, baca cycle ini. Kamu kok jadi lu gue sih? Kamu bisa baca cycle ini, kamu bisa ngerti emas tuh mau kemana, US dollar mau kemana, saham itu mau kemana. Bahkan harga beras mau kemana tuh kamu bisa baca kalau ada chart harga berasnya. Nggak percaya? Steve Nissen, penemu candlestick, itu dulu adalah penjual beras. Oke ya, penjual beras atau pedagang beras. Oke, terus kita mau lihat lagi harga perak. Ngapain ya lihat perak ya? Udahlah, aku lihat timah aja deh. Tin futures, London Metals Exchange. Dilihat di Igoi, saya lihat di Igoi, jangan di tok-tok di YTG, ada chartnya, saya sorry ya. Oke, perhatikan di sini, ini memang iya sih, makanya ngelihat chart ya, jangan cuma lihat berita doang ya. Dari Agustus sampai sekarang iya naik sih, tapi trennya masih sideways. Jadi nothing to FOMO about. Patternnya juga sideways, copper. Nah, kalau kalian melihat berita-berita, wah ini dibutuhin banget loh, buat apa namanya, buat AI loh, dipakailah berita AI itu buat pom-pom si copper. Oh, kita lihat nih chartnya biar kita bisa menilai secara objektif. Ya sih, bentuknya kayak double bottom gitu sih. Bener juga sih, ini tanda ada bullish reversal, dia bisa naik gitu dengan batasnya di 9377. Jadi kalau breakout dari 9377 dia memasuki masa uptrend. Oh, boleh nih saham-saham coppernya kita perhatikan, saham tembaga. Tapi apakah sekarang kita perhatikan? Nanti dulu kita lihat chartnya. Kemudian aluminium dan seng dan lain sebagainya. Yang paling penting sebenarnya kita justru malah melihat nickel futures. Narasi itu selalu ada. Beberapa tahun yang lalu narasinya Elon Musk dan electric vehicle, tapi sekarang kemana narasinya? Lenyap semua gitu. Jadi kita selalu combine dengan chart supaya nggak ketipu pom-pom. Nah, ini nikelnya juga sama kayak tembaga tadi ya, dia kayak udah ketahan gitu di 15.500 dan mau turun itu udah susah gitu. Tapi ya kita lihat aja nanti dia bisa breakout nggak dari 17.000, 16.900 aku buletin 17 ya. Kalau breakout baru dia uptrend. Oke, sekarang kita lihat yuk. Jadi tadi ada beberapa saham, beberapa harga komoditas metals, kita sekarang lihat run through cepat aja. Tins sideways, tapi low-nya ini naik terus, berarti ya kita watch aja dulu deh, jangan buy dulu gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih details di morning briefing M-Trade ya. Terus kemudian ada saham Harum nih. Harumnya gimana? Tadi udah saya bahas. Ini juga sideways, kita sempat review buy on weakness, tapi sekarang tinggal ngehold aja memasuki masa sideways di atas ya. Jadi kita sempat beli di base-nya sideways. Berarti apa kesimpulannya yang belum masuk? Wait and see dulu. Terus bagaimana dengan Inco? Inco ini dia juga masih masa sideways. Nah, M-Trade ini ada spekulatif buy ya on weakness di area ini ya. Karena apa? Karena kalau diperhatikan Inco ini dia udah di bottom banget, jadi kita spekulatif on weakness. Disclaimer teman-teman semuanya, jangan ikut-ikut kalau misalkan kamu belum
siap dengan resikonya, karena di M-Trade itu dibimbing banget, tiap hari ada morning briefing, ada day briefingnya, dan bahkan dikasih tahu kalau ada pembatasan risiko. Jadi kita melihat, kombinasikan, kita melihat harga saham Inco dengan dengan harga nikel itu sendiri, ini relevan gitu loh. Jadi kita ngelihat, oh ini kayaknya udah bottoming nih, Inco-nya masih di bottom sini, tapi nikelnya, harga nikel futuresnya ini udah mulai mantul. Jadi most likely si Inco ini ada kemungkinan dia akan mengikuti di sini. Oke, kata-kata saya kemungkinan, bukan berarti kepastian. Nah, terus kita mau ngecek juga buat AMMN ya. Jadi ada beberapa sentimen tadi itu bagus buat apa sih? AMMN, Antam, Inco, Harum ya. AMMN tuh ada tembaganya, terus ada NCKL dan TINS. Kita coba lihat AMMN dan Antam gimana nih. Untuk AMMN sendiri sementara ini masih di bottom ya. Ini bentuknya mirip kayak harga komoditasnya tadi, tembaga masih di bottom, kita belum review buy kecuali ada activity. Dan Antam kita juga kita sempat review buy Antam, cuman menurut saya buat teman-teman yang non M traders wait and see dulu aja ya, karena resiko di sektor komoditas logam ini lumayan tinggi. Kesimpulannya, logam dan batu bara mana yang lebih menarik untuk jangka pendek? Tadi udah ada saya spill saham di batu bara yang di area support cukup menarik. Disclaimer buat teman-teman semuanya, ini bukan suruh kamu beli, karena risiko fluktuasi tetap ada. Yang buat investing, coba aku buka chat roomnya di Igoy. Aku mengulang lagi yang buat investing, tadi di awal juga aku udah review ada saham yang valuasinya masih cenderung murah, dan dia secara teknikal ngebentuk flag, meskipun dia gerakannya nggak bisa cepat, tapi ini menarik buat investing, karena investor-investor gede cari emiten yang valuasinya murah nih. Kalau The Fed mau turunin suku bunga, ada saham apa tuh? Tulis aja di komen. Benar salah kalian yang tahu. Oke ya, thank you giftnya. Terus aku mau review, tadi aku bilang mau review sektor perbankan. ADMR bahas nggak ya? Udah mau move on ke perbankan nih, ya udahlah perbankan aja ya. ADMR-nya di morning briefing aja. Oke, mari aku bahas perbankan. Ada Arto di sini, Bang Jago yang dulu sempat masuk MSCI, abis itu turun nelan, abis masuk MSCI sekarang udah mulai perlahan-lahan dia naik lagi. Sementara dalam jangka waktu pendek dia masih sideways aja. Tadi sempat ada breakout dan kita tadi ada spekulatif buy on breakout. Ini high risk, jadi harus dipandu oleh M-Trade. M-Trade adalah penasihat investasi dan edukasi berlisensi OJK ya. Jarang-jarang dapat izin OJK tuh, susah dapatnya, susah ya. Terus mari kita lihat di sini, masih diaudit pula ya. BBYB ini emiten perbankan digital. BBYB ini singkat cerita, M-Traders pasti sudah tahu dong, BBYB ini dia sudah breakout dari stage 1-nya menuju stage 2 ya. Jadi breakout. Sebenarnya ada banyak resistance buat BBYB di area 320, ini juga resistance yang cukup kuat. Dan perjalanan masih panjang buat BBYB. Kita ada review buy beberapa, kayaknya tadi ada review buy, tapi ini juga resikonya cukup tinggi. Jadi yang saya bahas belakangan pendek-pendek ini resikonya cukup tinggi. Mungkin stop lossnya ya mungkin sekitaran level 268an kali ya teman-teman ya. Nah terus kemudian saya mau review juga BRIS yang tadi saya sempat kontenin bareng tim saya juga gitu. Bukan mau ngepom-pom BRIS, tapi justru saya malah mau kasih tahu resikonya BRIS ini gimana ya. Secara valuasi udah agak tinggi juga hari ini breakout. BRIS dalam jangka pendek berpotensi menguji level 4000 hingga, aku panjangin aja time frame-nya biar nggak FOMO, Desember nanti. Itu time frame-nya udah aku lebih-lebihin. Nah, stop loss-nya batasi resiko jika BRIS breakdown dari 2910 di area sekitaran 2720-an kira-kira kayak gitu. Nah, jangan disamain kayak level stop loss-nya M-Trade ya, mungkin angkanya bisa jadi agak berbeda gitu ya. Terus BJTM kok stagnan terus ya, BJWR kok stagnan terus ya. Nanti itu pilihan akhir kalau yang lain udah jalan. Oke, terus mau bahas apa lagi ya?
Oh iya, retail, ye 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 ye. Wes, gak usah di pom pom, nanti dibilang pom pom lagi kalau ye ye ye. Udahlah, nggak jadi. Bahas nggak ya? Ye, mapinya naik, M-Trade cuan 15%. Apalagi ya? Seneng dong, seneng dong. Nih, cuan 15%. 15%. Terus gimana? Masih boleh beli nggak? Tinggal ngehold aja. Oke ya, kemarin yang nanya masih boleh beli atau enggak dari M-Trade kita juga udah kasih tahu. Tunggu retracement buat kalian yang belum masuk sih. Jadi aku nggak usah pamer kebanyakan mapi, nanti pada sebel lagi kalau misalkan banyak yang belum masuk. Nah, jadi S Hardware ini juga mulai aktif meskipun belum naik, tapi kita ngelihatnya cukup potensial. Saratoga yang masuk beberapa hari kemarin mungkin mulai dak-dik-duk der. Nah, ini justru malah lagi di area support bekas breakout-nya. Dia very speculative and high risk Saratoga. Oke, terus kenapa? Karena breakout-nya kemarin lumayan kenceng ya. Nah, terus BNGA lagi normal retracement aja. Abis breakout dari 10 September kemarin sebenarnya dia tuh cakep pattern-nya. Terus dia ini lagi normal turun, normal retracement. Sebenarnya saya agak berhati-hati ketika saya ngomong saham itu cakep, bagus atau gimana. Nanti yang tidak berpengalaman biasanya kalau ada koreksi atau sahamnya turun itu stres, takut, terus marah-marah gitu loh. Jadi kalau dikasih tahu cuan, dikasih tahu rugi bisa marah, itu normal. Tapi kalau dikasih tahu cuan itu bisa marah juga loh. Itu kejadian waktu aku kasih tahu BBRI itu bagus gitu. Pasti udah tiap hari ngomongin BBRI bagus waktu itu. Tapi saya selalu tetap kasih tahu resikonya. Jadi kayak saya hari ini ngomong, jangan masuk saham dulu ya kalau lu belum belajar ya. Ternyata sahamnya naik, terus sebel. Aku gak jadi beli gara-gara kamu gitu. Wes, belajar dulu lah kalau kamu mau jadi investor saham yang kayak belajar di Investart 21 September jam 10 pagi, daftar di emvest.id _LIVE. By the way teman-teman, kita ada rekrut banyak posisi, ada digital marketing manager, kita ada rekrut posisi untuk tax accounting, senior tax accounting. Jadi kita lagi rapi-rapi, kita punya company M-Trade supaya bisa lebih berdampak. Terus kita lagi cari apa lagi ya? Coach mah cari terus gitu. Oke ya, kira-kira itu yang saya bisa bagikan hari ini. Serba salah ya bahasa kata Ferguson, atau serba benar? Itu dua hal yang terpisahkan satu garis tipis. Itu aja yang aku share hari ini. Besok mau bahas lebih detail lagi, dan ada watchlistnya besok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di M-Trade. Masih open lowongan coach, selalu buka lowongan untuk coach, tidak pernah ditutup. Selamat malam semuanya, salam profit, terima kasih sudah join, dan jangan lupa belajar di 21 September, daftarnya di emvst.id _LIVE. Ingat kata-kata Warren Buffett, the risk comes from not knowing of what you are doing. Selamat malam, thank you semuanya, thank you Pak Gunawan.